Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sumardi dari kelas 2B PBA, NIM 2111220023. Dosen pengampu Ibu Lailatul Badriah MA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori multiple intelligence. Apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Teori kecerdasan ini ialah apabila seseorang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat pada kehidupan nyata. Macam-macam kecerdasan ada 9. Yang pertama, kecerdasan linguistik, kemampuan menggunakan secara efektif baik secara lisan maupun tertulis. Contohnya, seseorang anak yang suka diajak ngobrol. Yang kedua, kecerdasan matematis logis, kemampuan untuk menyelesaikan operasi matematika. Contohnya, seseorang yang cepat menghitung problem aritmatika di luar kepala. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, kemampuan untuk mengindrakan dunia secara akurat dan menciptakan kembali aspek-aspek dunia. Contohnya, seseorang yang mampu atau menciptakan 3 dimensi. Yang keempat, kecerdasan musikal, kemampuan yang dimiliki seseorang yang mempunyai sensitivitas pada pola titik nada, melodi, dan ritme. Contohnya, seseorang yang paham tangga nada dan memainkan musik dengan irama yang merdu. Yang kelima, kecerdasan kinestetik badani, kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan atau perasaan. Contohnya, seseorang yang pandai menari dengan gerakan tubuh. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, kemampuan seseorang yang suka beradaptasi dan mudah bergaul. Contohnya, mengajak bermain dengan orang yang baru kenal. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, kemampuan untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Contohnya, seseorang yang lebih suka sendiri tanpa harus ada teman. Yang kedelapan, kecerdasan eksistensial, kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam terkait eksistensi manusia. Contohnya, seseorang yang mencari jawaban apa makna hidup dan pemikiran ingin tahu mengenai kematian. Yang kesembilan, kecerdasan naturalis, kemampuan dalam seseorang memahami situasi atau kondisi alam dan lingkungan. Contohnya, seseorang yang suka dengan tumbuhan alam sekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi ada 5. Yang pertama, faktor keturunan. Yang kedua, faktor minat. Yang ketiga, faktor lingkungan. Yang keempat, faktor kematangan. Dan yang kelima, faktor kebebasan. Faktor yang pertama, keturunan. Bawaan dari keturunan yang membawa kadar gen yang berbeda-beda setiap orang. Yang kedua, faktor minat, mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga, faktor lingkungan, segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi pengembangan intelijensi. Yang keempat, faktor kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang kelima, faktor kebebasan. Berarti manusia dapat memilih metode-metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.